Ketika mereka bertiga mendengar ini, mereka tidak bisa berhenti gemetar, dan masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi kebencian. Salah satu dari mereka berkata dengan suara gemetar, Kamu tidak bisa melakukan ini pada kami, kamu iblis." Li Yunxiao menatapnya dengan dingin dan mendengus. "Apakah menurutmu aku tidak bisa melakukan ini hanya karena kamu berkata begitu? Kamu pikir kamu siapa? Saya beri waktu 3 detik untuk memikirkannya. Kalau tidak, aku akan mengirim orang itu untuk menginterogasimu. Dia tidak pemarah seperti aku. Dia selalu bersikap lembut pada pria." Mereka bertiga semakin gemetar. Yuan Ao berada di bawah pengawasan mereka, jadi dia tahu hobinya. Wajahnya menjadi pucat. Aku akan memberitahumu, jangan kirim orang itu untuk berurusan dengan kita." Pemimpinnya akhirnya mogok. Dia berkata dengan kecewa, "Kami dari Kuil Api Suci." Kuil Api Suci. Li Yunxiao berpikir sejenak dan bertanya dengan curiga, "Apakah ada sekolah seperti itu di wilayah barat?" "Saya tidak berpikir ada sekolah seperti itu di alam surga seni bela diri. Dalam seni bela diri alam surga, bahkan jika dia tidak melakukan kontak dengan mereka, setidaknya dia tahu tentang mereka. Pihak lain bisa dengan mudah mengirimkan 3 kaisar bela diri, jadi itu bukanlah faksi sampah." Jantungnya berdetak kencang, dan dia bertanya, "Mungkinkah kamu sekte tersembunyi?" Pemimpinnya berkata, "Ya, kami adalah keturunan Kaisar Wu yang luar biasa Yetianan." Ekspresi Li Yunxiao berubah. Dia berkata dengan heran, "Kamu Tianan, apa tujuan penampilanmu kali ini?" Ekspresi sedih muncul di wajah pemimpin itu. Dia berkata dengan getir, "Itu Bahtera Nuh. Saya tidak menyangka kamu memilikinya. Tapi, bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin menemukan Bahtera Nuh hanya dengan kunci yang. Sekalipun Anda cukup beruntung menemukannya secara tidak sengaja, bagaimana Anda bisa memperbaikinya tanpa benda itu?" Li Yunxiao sangat terkejut. Dia tidak menyangka Bahtera Nuh yang legendaris akan muncul. Yetianan adalah Kaisar Wu yang luar biasa, yang telah menyempurnakan senjata ajaib tertinggi ini. Tampaknya Tang Jie datang ke hutan bernyanyi untuk mendapatkan kunci Yin. Dia berkata dengan tenang, "Jadi kunci Yin ada pada orang-orang di Kuil Api Suci. Apalagi yang saya perlukan untuk menyempurnakan Bahtera Nuh?" Saat orang itu hendak berbicara, seseorang di sampingnya tiba-tiba menyodoknya dengan ringan, dan dia segera tutup mulut. Mata Li Yunxiao menjadi dingin. Dia menyeringai jahat dan berkata, "Sangat tidak jujur. Sepertinya rekanku harus melayanimu." Mereka bertiga gemetar ketakutan. Mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Mereka mati-matian merangkak mundur, ingin menjauh sejauh mungkin dari iblis ini. "Aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku hanya berharap kamu akan memberi kami kematian cepat setelah kita selesai berbicara. Tolong jangan serahkan kami pada iblis itu." Orang sebelumnya benar-benar putus asa. Dia berkata dengan getir, "Kunci Yin ada pada Tuan Muda Kuil Api Suci kita. Jika kita ingin menyempurnakan Bahtera Nuh, kita harus mendapatkan keterampilan ilahi. Mantra ilahi ini ditinggalkan oleh Kaisar Wu, Ye Nantian." Jadi begitulah adanya. Li Yunxiao segera mengerti. Prasasti ilahi semesta juga memiliki teknik ilahi semesta agung yang sesuai. Karena Bahtera Nuh dikenal sebagai senjata tingkat mendalam yang transenden, wajar jika Bahtera Nuh memerlukan teknik ilahi yang sesuai untuk disempurnakan. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan lagi tentang Kuil Api Suci, dia menghilang dalam sekejap, meninggalkan mereka bertiga dengan gelisah di tempat. Mereka takut orang mesum itu datang untuk menghukum mereka, tapi mereka tidak berani bunuh diri. Kesadaran Li Yunxiao kembali ke kamarnya di asrama. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan Bahtera Nuh dan keturunan Yetianan telah muncul. Klan monster juga mulai gelisah. Saya tidak tahu latar belakang di Jia, di Gunung Meru, dan pegunungan yang mengguncang surga. Mengapa saya merasa bahwa alam surga seni bela diri akan menjadi kacau? Suara Genryu muncul di benaknya. Dia mendengus dan berkata, "Itu bukan urusanmu. Berbicara tentang Bahtera Nuh, aku memikirkan hal lain. Apakah kamu masih ingat acara di mana Lu Qingyu mengundangmu untuk berpartisipasi?"
Ekspresi Li Yunxiao berubah. Dia berkata, "Memperbaiki senjata tingkat mendalam yang tingkat transenden?" Gen Ryu berkata, "Itu benar. Pada saat itu, Lu Qingyu juga memiliki ambisi untuk menyempurnakan senjata tingkat dalam tingkat transenden sama seperti Ye Tianen. Penampilan luar biasa Anda di langit roh kecil membuatnya ingin menarik Anda ke dalam timnya. Siapa yang tahu bahwa pedang yang kamu sempurnakan di langit roh kecil hanyalah senjata tingkat sakti transenden palsu?" Ketika Gen Ryu menyebutkan ini, dia tampak penuh keluhan. Dia berkata dengan sedih, "Kamu menggabungkan 3 senjata tingkat mendalam kelas 9 menjadi satu melalui emas misterius Torrent. Lalu kamu menggunakan kekuatanku untuk mengendalikannya agar tidak runtuh. Kamu menipu keberadaan kuat dari Laut Transformasi Ilahi dan Laut Transformasi Ilahi." Klan Monster. Li Yunxiao berkata sambil tersenyum pahit, "Saya tidak punya pilihan. Anda tahu situasinya saat itu. Tapi saya mendapatkan beberapa pengalaman dalam menyempurnakan senjata tingkat mendalam yang tingkat transenden. Jika saya bisa mendapatkan Bahtera Nuh kali ini dan membongkarnya, saya rasa saya pasti akan mendapat banyak keuntungan." Saat dia memikirkan hal ini, matanya berbinar, berhenti bermimpi. Naga jahat itu berkata dengan nada menghina, "Sekarang, selain keturunan Kaisar Bela Diri Ye Tianan, ada juga 4 sekte ekstrem, Pavilion Tianyi, kelompok tentara bayaran tengkorak, dan hujan misterius. Ini adalah kekuatan yang kita ketahui. Tuhan tahu siapa lagi yang tidak kita kenal. Dengan kekuatanmu saat ini, jangan sampai prasasti Dewa Dunia diambil juga." Dia berhenti sejenak dan berkata, "Jika saya dapat pulih, saya dapat membantu Anda. Sayangnya, aku hanyalah sisa jiwaku. Saya bahkan tidak 10% sekuat dulu. Batu kecil telah meningkat dengan sangat cepat, namun tidak mudah baginya untuk menerobos ke Provinsi Bahuang. Adapun binatang buasmu yang lain, raungan awan guntur yang mendalam, tidak seberbakat batu kecil. Saya khawatir itu hanya leluhur bela diri." Li Yunxiao kesal dan berkata, "Kelompok tentara bayaran pemula tidak buruk. Sayangnya Kaisar Muda tidak ada di sini. Saya tidak bisa mengendalikannya. Jika tidak, akan sangat membantu saya untuk mendapatkan perahu Nuh." Gen Ryu berkata, "Anak itu berkembang sangat cepat. Dia akan menerobos ke Kaisar Wu. Tuhan tahu di mana dia bersembunyi. Saya pikir Hai Bei Fei tahu. Dia hanya menyembunyikannya darimu." Li Yunxiao mengerang dan berkata, "Dia bukan satu-satunya yang tahu. Jika aku benar, Skeleton Mercenary Group dan Storm Mercenary Group juga tahu. Mereka pasti berusaha menimbulkan masalah. Kalau tidak, ketika saya menyebabkan keributan besar di barat kota dan merusak keseimbangan yang telah mereka pertahankan selama bertahun-tahun, kedua kelompok tentara bayaran itu bahkan tidak kentut. Mereka pasti mengirim banyak kultivator kuat untuk membunuh Kaisar Muda." Gen Ryu terkejut. "Kamu tahu, tapi kamu tidak khawatir." Li Yunxiao tampak acuh tak acuh dan berkata, "Setiap kultivator kuat di dunia Kaisar Wu harus melalui banyak kesulitan. Kaisar Muda harus menghadapinya. Saya yakin dia bisa menyelesaikannya. Jika dia bahkan tidak bisa memecahkan masalah kecil ini, bahkan jika dia menerobos ke Kaisar Wu, dia tidak akan bisa mencapai puncak. Ini adalah ujian yang bagus baginya, tapi ini juga sebuah kesempatan. Tidak ada jalan pintas dalam jalur seni bela diri. Dia harus mengatasi semua rintangan. Semua kesulitan adalah batu yang menghalangi jalannya, namun juga merupakan batu loncatannya." Gen Ryu terdiam beberapa saat. Lalu dia berkata, "Apa rencanamu sekarang? Apakah Anda akan pergi ke Istana Api Suci atau Anda akan menunggu kabar dari orang aneh itu di sini?" Li Yunxiao sepertinya sedang berpikir keras. Dia tampak sedikit linglung dan tiba-tiba berkata, "Kamu benar. Aku benar-benar lemah sekarang. Saya khawatir saya akan berada di posisi terbawah dalam pertarungan ini. Saya telah memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan saya untuk sementara." Gen Ryu tertegun dan berkata, "Apa?" Li Yunxiao tidak menjelaskan, tetapi muncul di monumen Dewa Alam Semesta dan datang ke hadapan Gu Yuesheng.
Gu Yuesheng sedang berkultivasi dengan tenang dan dia terkejut. Dia berdiri dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan?" Li Yunxiao berjalan ke arahnya dan berkata dengan tenang, "Bukan apa-apa, aku hanya meminjam mata surga abadimu untuk sementara waktu." "Apa?" Gu Yuesheng terkejut. Dia segera melihat pupil merah Li Yunxiao dan dia langsung kehilangan kesadaran. Jari-jari Li Yunxiao berubah menjadi cakar dan dia meraih mata kiri Gu Yuesheng. Sebuah mata besar tiba-tiba muncul di sisi kiri wajahnya dan ada kilatan ganas di sana. Itu sangat menakutkan. Li Yunxiao tampak acuh tak acuh dan dia meraih bola matanya dan mengeluarkannya. Tendon yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh Gu Yuesheng dan wajahnya menjadi sangat menakutkan. Dia tidak tampak seperti manusia lagi. Bola mata besar itu tersangkut di tangannya dan puluhan pembuluh darah menari-nari di udara seperti gurita yang mencoba meraih sesuatu. Genryu terkejut dan berkata, "Kamu tidak mungkin berpikir untuk menanamkan benda ini ke dalam tubuhmu seperti orang mesum itu, kan?" Li Yunxiao mendengus dan berkata, "Saya tidak akan menanamkannya. Saya hanya meminjamnya. Jia yang gila itu cukup mampu. Mata surga abadi ini adalah benda mati. Dia benar-benar menanamkan Brahman Spider Worm ke dalamnya dan menggunakannya untuk mengontrol pergerakan mata ini." Cacing laba-laba Brahman sangat bersifat parasit dan dapat ditanamkan ke dalam tubuh manusia pada saat yang bersamaan. Namun, cacing laba-laba Brahman perlu memakan darah manusia sepanjang waktu. Gu Yuesheng ini adalah bibit yang bagus. Sungguh sia-sia menjadi murid orang gila itu. Pada saat ini, satu sisi wajah Gu Yuesheng menjadi sangat menakutkan setelah kehilangan mata surga abadi. Namun, dengan beberapa seni roh dari Li Yunxiao, secara bertahap mulai pulih, pembuluh darah di mata surga abadi menari-nari di udara dan dengan cepat menemukan keberadaan Li Yunxiao. Mereka segera mengeras dan menusuk tubuh Li Yunxiao seperti jarum. Namun Li Yunxiao sudah bersiap dan mereka berada di dalam monumen Dewa Dunia. Bahkan Kaisar Wu tidak bisa melakukan apapun padanya. Dia meniup pelan dan puluhan pembuluh darah berhenti di udara begitu saja. Mereka sangat kaku sehingga tidak bisa bergerak maju sama sekali. Kemudian mereka hancur satu persatu dan berubah menjadi debu yang tertiup angin. Setelah mata surga abadi kehilangan pembuluh darahnya, pupilnya perlahan terkulai ke bawah dan berubah menjadi benda mati. Li Yunxiao mengumpulkan energi mentalnya dan fokus pada mata surga abadi. Dia ingin memahami sepenuhnya struktur mata surga abadi ini dan menggunakannya. Genryu menatapnya lama sebelum berkata, "Saya mengerti sekarang, jadi Anda ingin menyempurnakan benda ini menjadi artefak yang mendalam. Ini sungguh tidak terbayangkan. Idemu bahkan lebih gila dari ide Jie yang gila itu." Li Yunxiao mendengus dingin dan berkata, "Seorang seniman harus bertindak seperti seorang seniman. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dimurnikan." Dia menempatkan bola matanya di udara dan terus-menerus memasukkan segala macam aturan ke dalamnya. Cincin penyimpanan di tangannya bersinar dengan lampu hijau dan harta karun alam yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara dan menyebar. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.